Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, panas, Bung Toel ragu target STJ Timnas Indonesia. 3 pemain Filipina yang jadi ancaman Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir bakal kenalkan penyerang naturalisasi Timnas Indonesia. Alasan publik Vietnam merelakan Timnas Vietnam ditikung Timnas Indonesia. Panas, Bung Toel ragu target STJ Timnas Indonesia. Bung Toel selama ini dikenal sebagai pengamat sepak bola yang sangat benci kepada pelatih asing dan menyukai local pride. Bahkan tidak jarang ia juga mengkritisi Shin Tae-yong karena dirasa masih gagal sebagai pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong selama 4 tahun melatih Timnas Indonesia belum mampu mempersembahkan prestasi berupa raihan trofi. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut bahkan tidak mampu untuk menghadirkan trofi berupa Piala Chiki AFF. Dan kini Shin Tae-yong justru menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hal itu sontak menimbulkan komentar lagi dari Bung Toel. Pengamat sepak bola bernama lengkap Tommy Welly tersebut mengaku ragu dengan target yang ingin dicapai oleh Shin Tae-yong. Mungkin banyak orang yang akan antusias dengan target yang diusung oleh Shin Tae-yong, tapi kalau saya pribadi justru memiliki pandangan yang berbeda. Saya bahkan sangat ragu Shin Tae-yong bisa mewujudkan hal itu, ujar Bung Toel. Keraguan itu sejatinya bukan tanpa alasan, melainkan karena Shin Tae-yong dalam turnamen kecil sesama tim lawan kawasan di Asia Tenggara saja masih kewalahan. Apalagi jika harus menghadapi tim-tim yang berada di kawasan Asia secara umum. Selain itu, Bung Toel juga meminta Shin Tae-yong untuk fokus kepada hal-hal yang lebih mungkin dulu, baru setelah itu fokus meloloskan Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. Sebenarnya motivasi tingkat tinggi dari pelatih itu sah-sah saja, namun akan lebih baik bila pelatih bisa jauh lebih realistis lagi. Mengapa tidak menargetkan Piala AFF dulu, baru setelah itu memikirkan ajang yang lebih tinggi, ujar Bung Toel menambahkan. Namun terlepas dari keraguan Bung Toel, Shin Tae-yong selama ini sudah banyak membuat perubahan di Timnas Indonesia. Ia diketahui menjadi pelatih pertama yang berhasil memotong generasi Timnas Indonesia dan mulai membangun generasi muda. Shin Tae-yong juga telah berhasil menaikkan peringkat FIFA Timnas Indonesia yang dulunya sempat menghuni ranking 175, kini sudah berada di posisi 145. Dan yang paling epik adalah keberhasilannya meloloskan 3 kelompok umur Timnas Indonesia ke ajang Piala Asia. Bung Toel sendiri sejatinya juga sangat mengapresiasi hal itu, hanya saja Bung Toel ingin Shin Tae-yong bisa lebih realistis saja dan juga sistematis dalam menentukan target yang akan dicapai. Jika Piala AFF sudah bisa diraih, maka dipastikan Timnas Indonesia akan lebih mudah meraih hal lainnya. Hal ini dikarenakan mental juaranya sudah terbentuk. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah menurutmu Shin Tae-yong kurang realistis dalam menetapkan target? Dan apakah kamu setuju dengan apa yang diutarakan oleh Bung Toel? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. 3 pemain Filipina yang jadi ancaman Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina adalah salah satu lawan Timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim diketahui akan bertanding pada tanggal 21 November 2023 di Rizal Memorial Stadium. Dalam laga nanti ada 3 pemain Filipina yang bakal jadi ancaman bagi Timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Di urutan pertama ada Neil Etheridge. Ia adalah kiper senior Filipina yang pernah bermain bersama Cardiff City di Liga Premier Inggris. Dan saat ini sang kiper bermain untuk Birmingham City di kasta kedua Liga Inggris. Pengalaman yang ia miliki membuat para pemain Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk membobol gawang yang ia kawal. Di urutan kedua ada Daisuke Sato. Berposisi sebagai bek, ia akan menjadi tembok pertahanan yang kokoh bagi Filipina sehingga sulit ditaklukkan oleh pemain skuad Garuda. Saat ini Daisuke Sato memperkuat Persib Bandung, ia bahkan sudah siap bertempur melawan Mark Locke yang tak lain adalah rekan setimnya sendiri. Sedangkan pemain yang terakhir adalah Blen Vemerenon. Pemain yang berposisi sebagai penyerang diketahui pemain yang cukup berpengalaman dan telah melanglang buana di banyak klub Asia. Dan saat ini ia bermain untuk Shattenbury FC. Blen Vemerenon benar-benar harus diwaspadai oleh skuad Garuda jika gawang Timnas Indonesia tidak ingin dibobol olehnya begitu saja. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah mereka bertiga benar-benar akan menyusahkan Timnas Indonesia dalam laga nanti? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Erick Thohir bakal kenalkan penyerang naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI akhir-akhir ini memang sangat serius menggarap proyek naturalisasi untuk memperkuat kekuatan sepak bola Indonesia. Sebelumnya juga sudah banyak sekali pemain yang berhasil dinaturalisasi. Di antaranya adalah Shane Patinama, Elkan Baggett, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Mark Locke.
Beberapa waktu lalu Erick Thohir mengabarkan akan kembali menaturalisasi pemain. Kali ini ia menaturalisasi pemain untuk posisi gelandang dan penyerang. Terkhusus untuk posisi penyerang sendiri akan segera rampung dalam waktu dekat. Bahkan dalam 2 minggu kemudian, penyerang tersebut akan segera diperkenalkan sebagai pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Namun sejauh ini Erick Thohir belum ingin memperkenalkan namanya kepada masyarakat Indonesia. Mantan bos Inter Milan tersebut baru akan memperkenalkan pemain yang bersangkutan saat proses naturalisasinya sudah benar-benar selesai. Kami sedang memproses pemain tambahan di posisi penyerang. Kita berharap kehadirannya benar-benar akan menguatkan Timnas Indonesia. Semoga saja bisa selesai dalam waktu 2 minggu ini. Dengan begitu, ia pun bisa langsung diperkenalkan kalau prosesnya sudah rampung, ujar Erick Thohir. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah naturalisasi dari pemain yang bersangkutan akan benar-benar rampung dalam waktu 2 minggu? Dan siapakah sosok penyerang yang dinaturalisasi oleh PSSI? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Alasan publik Vietnam relakan Timnas Vietnam ditikung Timnas Indonesia. Vietnam dan Indonesia diketahui akan berada dalam grup yang sama dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak pihak yang memprediksikan akan tersaji pertempuran yang sengit terhadap sesama tim kawasan Asia Tenggara tersebut. Kedua tim diperkirakan akan memperjuangkan posisi runner-up, sedangkan status juara grup dirasa akan menjadi milik Irak. Merujuk pada persaingan sengit Vietnam dan Indonesia, publik Vietnam justru rela bila timnas kebanggaannya ditikung oleh timnas Indonesia. Alasannya dikarenakan mereka tidak lagi yakin dengan Vietnam yang sekarang, karena sudah ditinggal pergi oleh Park Hang-seo. Selain itu, mereka juga sangat kecewa dengan skuad yang dipanggil oleh Philippe Rosier ke timnas kali ini. Ditambah lagi ada beberapa pemain penting yang tidak diikutkan ke dalam skuad tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut. Di sana tidak ada nama Don Van Hao, Nguyen Quang Hai, Nguyen Chong Pong, dan Ho Tan Hai. Philippe Rosier justru lebih pemain yang sudah berkepala 3 untuk laga nanti. Hal itu membuat para supporter setia timnas Vietnam menjadi sudah tidak semangat lagi mendukung timnas kebanggaan mereka. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kekecewaan dari publik Vietnam itu wajar? Dan apakah skuad Garuda akan bisa menikung Vietnam? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.